Kebanyakan dari kita tentu sudah tidak asing lagi jika mendengar nama NTW-20 asal Afrika. Apalagi yang sudah menonton videonya yang sudah kita upload kemarin. Bayangan mengenai senjata antimaterial Gahar yang menggunakan amunisi kaliber besar memang sangat melekat pada senapan jenis ini. Tetapi tahukah kalian bahwa ada salah satu senapan yang memiliki kemampuan yang mirip dengan NTW-20, yaitu Rudney Top 20 mm, atau yang lebih familiar dengan nama singkat RT-20. Meskipun namanya tidak begitu tenar, tetapi ia menjadi salah satu jenis senjata antimaterial yang berhasil dikembangkan oleh negara Kroasia. Selain menjadi senior di antara senapan sejenis lainnya, RT-20 juga memiliki mekanisme pengoperasian unik yang menjadi ciri khasnya. Walaupun awalnya ia hanya dikembangkan sebagai salah satu persenjataan untuk melumpuhkan tank, tetapi justru para tentara Kroasia lebih memilihnya untuk digunakan sebagai senjata pertahanan. Dan berikut ini pembahasan lengkapnya. Awal mula pengembangan senapan rundu antimaterial Rudney Top 20 dimulai pada awal tahun 90-an, yakni selisih 3 tahun sebelum lahirnya Daniel NTW-20. Tepatnya di awal tahun 1993. Rancangannya sendiri dikerjakan oleh pabrik persenjataan metalik di wilayah Rijeka, Kroasia. Sedangkan untuk tahap evaluasi dan pemasaran produk ditangani oleh pabrikan RH Alan Industries. Desain awal pengerjaan prototip senapan ini lebih mengacu pada beberapa komponen senapan yang banyak digunakan sebagai senjata anti pesawat pada era Perang Dunia Kedua, yaitu HS-404 Hispano-Suiza. Dalam rancangannya, pabrikan lebih mengutamakan fungsionalitas dan lebih mengesampingkan desain atau tampilan luarnya. Salah satunya dengan menggunakan mekanisme Bolt Action Mauser, di mana mekanisme ini terkenal sangat kuat dan presisi. Setelah menyelesaikan rancangan dan pengujiannya, senapan ini pun mulai diproduksi secara massal oleh divisi pabrikan metalik pada akhir tahun 1993 dan secara resmi mulai memasuki layanan bersama Angkatan Darat Kroasia tepat setahun setelahnya, yaitu pada tahun 1994. Sebagai senapan anti-material, RT-20 memiliki peran serupa layaknya jenis senapan rundu yang lain. Hanya saja, ia memiliki amunisi dengan kaliber yang besar, sehingga berdampak pada daya hancur dan jangkauan proyektil yang lebih jauh. Senapan jenis ini memiliki kemampuan lebih untuk bisa menembus armor pelindung rampur atau menghancurkan peralatan penting musuh. Rasio penggunaannya juga jauh lebih efektif untuk menyasar target-target vital musuh dibandingkan dengan menggunakan jenis senapan kelas menengah yang banyak digunakan pasukan infanteri. Di sisi lain, RT-20 juga terkenal dengan bobotnya yang lebih ringan jika dibandingkan dengan senjata antimaterial lain, di mana ia hanya memiliki bobot seberat 19 kg saja. Sedangkan untuk dimensinya, ia memiliki panjang keseluruhan 1330 mm dengan panjang laras 1020 mm. Salah satu karakteristik yang membedakan RT-20 dari senapan sejenis lainnya adalah pada penggunaan alat bidik yang posisinya diletakkan di samping receiver. Pada pemilihan mekanisme, RT-20 dirancang dengan mekanisme pengoperasian yang sangat sederhana, yaitu dengan menganut mekanisme dari Mauser. Mekanisme tersebut dikombinasikan dengan penggunaan fitur recoilless, atau bisa dibilang, senapan ini tidak memiliki efek hentakan tolak balik. Fitur anti-recoil tersebut diperoleh berkat kehadiran tabung counter-recoil reaktif atau tabung backblast yang disematkan di atas receiver-nya. Tabung ini memiliki peran penting untuk menyalurkan gas dari ledakan yang dihasilkan untuk keluar menuju ujung tabung di belakang. Untuk pemilihan amunisi, RT-20 menggunakan jenis amunisi Jerman kaliber 20 x 110 mm, sama seperti yang digunakan pada senapan antimaterial NTW. Tak heran jika kedua senapan ini digadang-gadang menjadi rival yang seimbang. Pilihan amunisinya juga tersedia untuk berbagai jenis proyektil yang dapat digunakan pada target yang berbeda. Dalam pemuatan amunisinya, senapan ini juga memiliki keunikan tersendiri atau lebih tepatnya dibilang kelemahan.
Karena tidak seperti Daniel NTW yang menggunakan magasin berisi 9 peluru, RT-20 justru tidak dilengkapi dengan magasin sama sekali. Alhasil, setiap kali menembak, si pengguna harus memasukkan satu persatu pelurunya ke dalam receiver. Dan untuk performanya sendiri, RT-20 mampu memuntahkan proyektil hingga menembus kecepatan 850 meter per detik dan jarak tembak efektif yang mampu dicapai berada di range 1.800 sampai 2.000 meter. Meskipun RT-20 menawarkan fitur recoilless tanpa hentakan, namun faktanya sistem counter recoil tersebut memang jarang digunakan, terutama untuk jenis senapan jarak jauh. Ada beragam sebab mengapa fitur ini tidak begitu populer, mulai dari mobilitasnya yang rendah karena tidak dapat ditembakkan di ruangan yang terbatas, serta kerugian lain yang paling dipertimbangkan adalah efek semburan gas dari ledakan tabung belakangnya yang dapat dengan mudah dideteksi oleh musuh. Sehingga fungsinya akan sangat kontra dengan tujuan awal, karena posisi persembunyian si penembak akan dengan mudah diketahui. Meskipun di balik kekurangannya, ia juga memiliki beberapa kelebihan. Namun nyatanya, senapan ini tidak begitu menarik bagi pasar persenjataan internasional. Tercatat, dari awal produksi hingga sekarang, RT-20 hanya digunakan oleh unit pasukan khusus Angkatan Darat Kroasia saja. Nah, itulah tadi sedikit ulasan mengenai senjata anti material dari Kroasia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam M2 Rifle.